Kalau untuk anak itu sama aja Pak ya? Sama. Yang apa namanya itu? Untuk anak supaya kita misalnya mau jadi pegawai. Oh disuwuk, remes alat Ya. kelamin mbaknya, taruh kayak anak saya nih. Ya. Jadi dokter, anak pertama saya jadi dokter. Anak saya jadi dokter yang pertama, yang kedua jadi dokter. Anak saya yang kedua jadi dokter, anak saya ketiga jadi dokter, anak saya yang ketiga jadi dokter. Yang pertama punya klinik, anak saya yang pertama punya klinik. Nomor 2, anak saya punya klinik, anak saya punya klinik. Nomor 3, anak saya punya klinik, anak saya punya klinik. Yang ketiga nih, punya barbershop, anak saya punya barbershop yang pertama, yang kedua punya barbershop, yang ketiga punya barbershop. Jadi anak saya 3, klinik 3, apotek 3, barbershop 3. Oh gitu? Iya. Anak saya pertama maunya apa? CRP hybrid terbaru, harga 850 juta. Punya hybrid. Nomor 2 punya hybrid. Punya 3 punya Pajero. Begitu, jadi nggak rebutan. Jadi kalau itu kayak gitu aja ya Pak? Iya, disuwuk pakai alat kelamin kita. Kalau misalnya penghasilan 10 miliar itu yang 12 itu ya, jam 12 Iya, itu. harus tuh Tiap wajib. bulan 10 miliar dapat. Iya. Kalau itu tercapai. Iya. Tadi anak saya udah bisik-bisik, Papa, kayaknya aku baca Quran udah mau 12 juz. Kerjain. Dunia jangan dikejar, akhirat dikejar. Oh iya, nah ini kesini siapa? Ini siapa? Saya istri, ini suami. Oh iya, yang tahu RDAI siapa dulu? Saya Pak. Ibu. Bisa ketemu RDAI dari mana? Dari YouTube. YouTube. Kok bisa ketemu YouTube saya? Gimana ceritanya? YouTube saya nongol atau Waktu itu ibu lagi cari-cari atau gimana? Waktu itu lagi galau. Lagi galau. Jadi scroll YouTube. Scroll YouTube. Adalah Pak Dwi. Ada anak yatimnya gitu kan. Kalau boleh tahu dulu galaunya apa? Udah pernah kesini kan? Oh ini privat yang berapa? Kedua. Oh kedua. Tapi kemarin tuh privat di Sentul. Natrabu. Iya. Di restoran Natrabu. Restoran Padang kemarin. Terus yang kedua tuh tapi nggak dateng, cuma di ini aja apa? Dari online aja saya transfer aja 2 juta. Terus yang ini mau privat lagi pengen ketemu lagi sama Pak Haji. Jadi ketemu saya udah kedua nih. Iya. 3 Nah. kali sama di atas. Di atas. Di atas. Oh pencerahan. Pencerahan itu 2 kali apa 3? 2 kali ya. 2 kali. Di atas. Iya. Hmm. Sudah yang keempat kali ini, Pak. Nah di sana apa kegiatannya di Pelaju? Kalau di Palembang itu saya itu ada bisnis perumahan tapi udah selesai. Bisnis? Perumahan tapi udah selesai. Nah, jadi ya Kalau bisnis perumahan tuh kayak gimana? Jual rumah atau bangun rumah? bangun rumah, jual rumah semuanya gitu. Hah? Jual beli rumah juga semuanya. Hah? Dari nol, Pak. Hah? Uang bibit? Iya sih. Dari nol. Bangun? Pondasi? Iya, dari semuanya. Oh iya. Emang uang bibitnya sekaligus bareng habis semuanya? Tiga-tiganya langsung habis bareng? Iya. Hah? Iya. Kemarin itu pas privat ada doa-doa yang udah dikabulin semua, minta mau cobain mau minta 200 terkabul. Terus anak saya Pokari masih ada apa nggak sih? Pokari kita lihat dulu. Beli dulu. saya kerjain yang di Langka itu sama yang apa namanya itu anak gadis, alhamdulillah sekarang keterima di Kejaksaan Agung PNS. Nah terus banyaklah Pak Haji yang terkabul doa tuh. Cuma kemarin itu pas dapat duit itu saya itu niatnya sih sebenarnya mau datang sini lagi. Cuma maksud saya itu biar banyakin dulu duitnya. Nggak taunya habis. Apa? Habis duitnya. Duitnya? Mbak, kalau ilmunya RDAY,
Kalau hajatnya maksa, sedekah harus maksa. Kalau mbaknya hajatnya maksa, sholat ba'diyah qobliyah harus maksa. Itu intinya sih. Setelah kan saya tanya sama anak saya, tolong dong liatin kenapa kok sahabat Nabi yang namanya Abdurrahman bin Auf bisa kaya raya, duitnya banyak, bahkan dia mati aja rekeningnya masih ada. Dia lihat tuh di TikTok sama di YouTube. Sedekah tuh maksa, Pak. Yang namanya sholat ba'diyah qobliyah tuh maksa, Pak. Yang namanya ibadah maksa, sedekah maksa, ibadah maksa. Itu yang dilakukan sama Abdurrahman bin Auf. Nah, coba mbaknya juga begitu. Kita kan enggak. Yang dipaksa apa? Kebutuhan hidup. Makan, anak sekolah. Buat apa? Mendingan sedekah paksa. Sedekah paksa. Sedekah paksa. Saya lihat nih. Ibu nih beli pokari berapa? 5 dus apa 6 dus apa 7 dus. Gitu. Jadi saya lihat nih, ibu saya kan kerja di perusahaan pemerintah dari umur 15 tahun sampai usianya dia 55 tahun. Di hari pensiun dia cuma dapat 3 juta sebulan. Nah, setelah itu saya suruh ngelola nih anak yatim. Saya suruh ngurusin anak yatim, maksain. Alhamdulillah di hari tua dia sekarang umurnya 85. Alhamdulillah pakai Velfire. Nah, udah mbaknya sekarang untuk dunia udah cukup kan, umur kita udah kayak saya 55. Mbaknya berapa umurnya? 50. Hah? 50. 50. Bos berapa? 51, Pak. 51. Udah cukup, Bos, dunia. Kejar akhirat aja. Nanti nyesel lu seumur hidup. Nih, gue tanya ini. Maaf sebelumnya nih. Lo meninggal, dikubur. Mau gak mbaknya ikut dikubur hidup-hidup bareng sama dia? Dia kan meninggal dikubur. Mbaknya mau gak dikubur, nemenin dia dikubur? Nggak mau. Tuh dengerin tuh. Gak mau, Bos. Katanya dulu sih hidup semati. Di saat lo mati, dia tetap masih hidup tuh, gak mau mati. Ya, betul. Itu namanya istri bukan? Begitu juga istri meninggal, dikubur. Lo mau gak dikubur bareng sama dia hidup-hidup? Hah? Tuh kan suami kurang ajar kan. Dasar. Aduh. Kedua, bos meninggal nih dikubur. Apa mbaknya mau tiap hari nengokin ke kuburannya? Nggak mau. Paling setahun 2 kali ya. Mau puasa mau lebaran ya. Itu juga kalau inget ya. Tuh tanyain bini lo, bener gak? Iya. Apa mau tiap hari? Nggak mungkin lah, kan repot. Ngurusin rumah, belum anak. Jadi teman lo dikubur siapa? Amal ibadah. Iya, ibadah ekstrim dan sedekah ekstrim. Itu teman kita dikubur. Udah mulai hari ini kita paksain. Ibadahnya harus ekstrim. Apa tuh? Bangun jam 00 wajib. Senyum wajib. Mandi wajib. Tahajud wajib. Baca Quran wajib. Sholat tobat wajib. Sifat 18 tuh nggak boleh ada tuh, yang ada di kantong lo wajib. Sedekah subuh wajib. Sedekah Jumat barokah wajib. Terus sholat ba'diyah qobliyah wajib. Wajib. Apa-apa Pak Haji suruhnya wajib mulu. Mbak, saya udah ngalamin. Saya bersyukur di usia saya tahun 2000 ya, saya udah mulai ngerintis ini ya. Tahun 2000 berarti umur 30 tahun. Sekarang usia saya 55. Alhamdulillah nih saya enak. Kemana-mana ada supir. Naik turun Alphard. Alphardnya nggak 1, 4. Putih 2, hitam 2. Tinggal ganti-ganti. Kayak tadi pagi, Pak Haji bisa agak kontrol dulu ke rumah sakit? Oh iya, pagi-pagi boleh. Ah, saya naik Land Cruiser, naik Land Cruiser saya, LC. Oh iya, ini namanya surga dunia. Karena yang dikejar akhirat, tapi kalau mbaknya nggak mau, wow. Terus apa lagi yang mau diobrolin? Jadi gue ngomong panjang lebar, lo belum ngomong, gue udah ngomong mulu. Ayo, apa yang mau diobrolin? Ini suami. Suami kenapa? Dia ini aneh. Aneh.
bulan ini, baru bulan kemarin masih Saya kan ini Pak. Pakai mic-nya biar gua kedengeran. Gimana? Hasil apa? Hasil MCU-nya itu kena ini ya Pak tuh. Kena positif Islamic apa itu Pak? Nah, apa tuh? jantung. Jantung. Mm-mm. Ah, itu pas treadmillnya kan. Mm-mm. Nah, pas kemarin di tempat kerjaan itu habis ngopi itu jantung saya ini berdebar-debar Pak, sampai tensinya itu naik 150. Nah itu di situ saya dikirim ke rumah, disuruh balik gitu kan. Nah ini semenjak itu Pak, jadi apa tuh? Ketakutan. Kayaknya itu takut, was-was badan dengan gitu kan, lemes kaki, apa serangan jantung nih kan, apa gimana itu Pak? Nah, lu udah ke dokter belum? Sudah. Apa kata dokter? Dikasih obat jantung memang, dikasih obat jantung sama obat pengencer darah. Nah, Terus banyak pagi-pagi harus olahraga kan ya kan? berarti lo kalau berak nggak boleh ngeden. Lo kalau berak ngeden nggak? Enggak biasa Pak. Oh jangan, Iya. ya nggak boleh ya. Terus? Nah itu untuk cara pengobatan di RDA ini bagaimana Pak? Oh gampang, lo tidur, celentang, tidur celentang. Kalau mau tidur celentang atau bangun Habis tidur? makan obat gitu Pak ya? Hah? Habis makan obat? Enggak. Malam-malam? Malam, kalau mau tidur sama bangun tidur lo celentang. Ya. Mbaknya nggak pakai celana dalam. Iya. Ini alat kelamin mbaknya digosok di dadanya. Cerut, 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 cerut 9 kali. Iya, iya. Sembuh. Nah, selama si istrinya gosok, cet, Iya. cet, 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 lo nggak boleh napas. Kalau napas, langsung lo mati. Kenapa? Karena harumnya luar biasa. Kira. Oh itu aja Pak J. Iya, obatnya itu. 2, paksain. Bisa nggak bisa, abis digosok, mbaknya remes alat kelamin mbaknya. Dibalurin di dadanya 9 kali. Lemes alat kelaminnya, dibalurin di dada 9 kali. Mau tidur dan bangun tidur. Pertama kali digosok dulu. Bangun tidur Habis gosok, baru dioles, dibalurin. Umur lu berapa? 51 Pak. Selama 51 hari. Udah nanti lo normal, sembuh. Amin. Itu doang obatnya, gampang. Aneh banget. Berarti Anehnya kalau apa? Dia aja takutan. Ya iyalah, Kayak sakit apa? jantung kan obatnya Paranoid gitu. nggak ada mbak. Kematian, sementara dia masih muda. Ya, bini lu kan cantik. Ya, ngerinya kalau lo nggak ada, dia diambil orang gimana? Ya kan? itu nggak mau kalau kawan-kawan kan sudah ada yang dipasang ring juga kan Pak? Janganlah. Pasang ring, ya gitu kan. Jangan. Ada Jangan seperti- sampai. iya. Kalau bisa buru-buru nanti pakai itu, tindakan itu. Sebelum Tindak. tidur sama sesudah bangun tidur. Ya, mau tidur sama bangun tidur. Pertama digosok dulu. Ya, Sot, 9 kali, set, ya. set, sampai nempel ya. Ya. Nempel 9 kali. Nah, nanti Di udah dadanya kan. dadanya udah selesai kan mbaknya. Langsung geser sebelah kan. Ini remes alat kelaminnya. Dibalurin di dadanya. Dibalurin di dadanya 9 kali. Udah sembuh. Obatnya Tapi cuma itu kan doang. saya itu kan kerja kan di lokasi 20 hari Pak. Di rumah cuma 10 hari. Kalau pas di rumah, Pas di rumah aja Pak. Ya? iya. Apa bini lo dicongkel bawa sono? Maunya kameramen ya, kameramen dasar. Kameramen bininya 5. Ya men. Ya terima kasih Pak Haji. Ya. Terus apa lagi? Saya ini kalau bisnis, Mana mic-nya? kalau bisnis gagal terus. Hah? Kalau bisnis kena tipu terus. Contohnya? Ya bisnis perumahan. Kemarin ada kerjasama. Kemarin Win memang nggak cerita sama Pak Haji karena Win pikir nanti selesai. Nggak taunya ya gitu. Jadi nggak berhasil bisnis perumahan. Jadi orang nitip uang misalnya. Nah terus diminta lagi sama dia. Jadi nggak selesai. Gitu. Nah terus bisnis kripto, jual beli kripto gitu, tapi yang bodong-bodongnya awalnya sih karena Wiwin nggak tahu kan, tapi pas lama-lama karena sering kena tipu akhirnya tahu. Nah sekarang ini Wiwin tuh mau nanyain, Wiwin tuh ada komunitas udah 3.000 orang. Komunitas. Mm-mm.
isinya komunitas itu katanya 3.000 orang. Nah terus nanti akhir bulan mau trading bareng. Apa? Trading, jual beli kripto bareng. Nah itu nanti sama-sama supaya bisa ngangkat koin, harga koin. Nanti kalau sudah naik, orang lain pada beli, kita jual. Nah kami yang 3.000 itu kompak gitu loh. Tapi yang beli itu kan bukan kita 3.000 aja, tapi seluruh dunia beli juga koin tersebut kayak BTC, Ethereum dan lain-lain kan. Nah ketika itu naik baru kita jual semuanya, nah gitu. Nah yang mau tanyain kira-kira komunitas itu kira-kira benar berhasil atau gimana Pak? Enggak lah, karena kan dia punya tujuan. Dia punya trik intrik. Tahu gak trik intrik? Tipu-tipuan. Kita bikin, nah, nanti pada saat orang pada beli, kita nanti jual. Berarti kan kita untung, dia orang lain rugi dong. Berarti kan kebetulan kita sebagai pemainnya nih yang untung. Orang lain nanti dirugiin, nggak boleh lah. Udah nggak usah kayak gitu-gitulah. Buat apa? Mendingan saran saya, mbaknya, kalau pas dia pulang ke Palembang 10 hari, mbaknya romantis aja, cinta kasih, terima kasih, kasih sayang, romantis. Itu aja mbak, nggak usah ikut gitu. Kalau mbaknya mau beli, ya udah beli emas. Nah, betul. Tapi nggak usah berdagang kayak gitu, nggak usah. Kalau mbaknya mau, paksain baca Quran aja mbak 12 juz. Contohnya Abdurrahman bin Auf, dia maksain baca Quran. Apakah dia pakai trik intrik? Apakah dia pakai trik intrik? Enggak. Setiap dia masuk ke pasar, keluar bawa duit. Setiap masuk ke pasar, keluar bawa duit. Tuhan kasih aja kesempatan. Kenapa? Karena dia udah memuliakan Allah dengan baca Quran. Nah mau saya mbaknya baca Quran aja. Baca Quran, rajin baca Quran, baca Quran. Mbak, ini istri saya hobinya baca Quran mbak. Saya nggak tahu, saya nggak maksa dia suruh baca Quran. Pokoknya baca Quran aja tiap hari. Ini naik haji visa furoda, istri saya keluar visanya sama anak saya berdua. Yang lain nggak keluar, ribuan nggak keluar, istri saya keluar. Saya juga nggak tahu itu bonus dari baca Quran kayaknya sih. Coba bayangin, dia bareng sama Ivan Gunawan, bareng sama Surya, Ruben Onsu aja nggak keluar. Udah pada bayar tuh, ada yang bayar 700 juta, ada yang bayar 600 juta visa furoda, nggak keluar. Istri saya keluar. Pakai travelnya namanya Maktur. Nah coba mbaknya baca Quran aja. Jadi mbaknya nggak usah pakai ini Pak Haji ada komunitas 3.000. Aduh mbak, kita udah usia 50, masuk lagi ke jurang itu. Udah baca Quran aja. Bonusnya apa? Dunia akhirat. Akhiratnya dapat, dunianya dapat. Tapi kalau kita ikut komunitas, ya dunianya mungkin setengah kali, akhirat nggak dapat, dunianya setengah. Banyak apa? Banyak ruginya. Kenapa nggak bangun jam 00 senyuman di pagi tahajud dipertahanin plus baca Quran? Harus. Kalau saya kemarin tuh iya Pak gitu, semenjak sama Pak Haji kemarin kan tiap malam gitu baca Quran, tapi nggak sampai 12 juz. Harus paksain dong. Tapi udah dikeburuin 1 jam tuh paling 2 juz dapat. Ada bacaannya, tartilnya dicepetin bacanya. Iya udah pakai tartilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Agak cepet tartilnya. Kalau misalnya saya dengerin aja gimana boleh? Hah? Dengerin aja. Semua orang juga bisa mbak. Lu gila kali ya. Mesti baca. Sambil baca gitu Qurannya. Nggak bisa, harus baca. Kalau cuma dengerin doang, kayaknya pasien saya antri kali. Gue nggak mau pasien gue maunya kayak gini aja. Ngapain pasien antri? Pegelinu, untung di dia rugi di gue. Untung di dia rugi di gue. Dia dapat cair 10 miliar dengan gampangnya, gue ngerintis dari susah. Bangun ke siang, misalnya suka jam 12:30, jam 1 nggak boleh. Jam 12. 00 harus. Harus tepat gitu ya? Harus tepat. Style Becker. Lewat dikit nggak masalah lah. Lewat 1 menit, 2 menit, 5 menit, 10 menit. Harus jam 00. Iya jam 00, hampir mau jam 1 kan jam 00 gitu. Jam 00 berapa? lewat 20, lewat 30. Ya nggak boleh lah, lewat 5 lah, lewat 10.
tawar menawar jadi ya. Iya. Mbak, bos, kalau lu udah habit, udah kebiasaan, itu udah kode dari Allah. Jam 00 kurang 5 aja lu udah bangun. Oh gitu Pak Haji. Lah ini gue udah biasa ini. Jam 1. Kecuali kemarin telat jam 4 karena gue ada ketemu kan di Pondok Indah Mall. Kemarin gue agak telat karena gue ketemu tamu di Senayan City. Nah ini gue paksain. Gitu. Jadi lu mesti maksa, kalau nggak maksa nggak bisa. Paksain. Apa-apa paksain. Apa-apa paksain. Apa-apa paksain gitu. Sayang Mbak. Terus apa lagi? Udah sih itu aja. Bos apa? Sudah, terima kasih. Nanti di itu ya. Iya. Dilarutin ya. Ini rencananya pulang kapan? Dimakan, Mbak. Apa? Obat dari dokter tetap dimakan kan? Oh tetap dimakan, jangan enggak ya. Obat dokter tetap dimakan. Itu juga nanti kalau dokter bilang kan dikontrolnya sama dokter, dipasang semuanya nih, jantungnya dipasang. Kok hasil udah bagus ya? Ya udah ini obatnya dikurangin ya. Ya udah dikurangin. Ini obatnya enggak ya? Ya udah enggak. Udah normal. Iya. Nanti kalau udah normal, kalau udah mulai sedikit-sedikit sehat, lu paksain dipager kesehatan lu. Apa tuh? Sedekah senilai makanan favoritnya si bos. Apa makanan favoritnya si bos? Kalau lagi sehat makannya lahap. Udon boleh nggak? Hah? Udon. Udang. Udon. Mie udon. Mie udon. Iya. Di mana makannya? Kalau di Palembang, Mbak. Ah ya udah lu makan mie udon. Makan mie udon, kwitansinya foto ke gue. Berapa harganya? Misalkan 22.000. Iya. Nah, minumnya apa? Misalkan es teh manis 5.000 berarti 27.000. 27.000 kali jumlah anak yatim di sini 500 kali 12. Udah nanti lo nggak bakal sakit-sakitan lagi. Sehat. Sampai tua, sampai umur 100 tahun. Begitu. Kalau nggak cukup uangnya. Kalau nggak cukup. Cicil. Oh, dicicil. Bisa. Ada berapa, Ci? Bisa. Cicil dulu. Cicil dulu. Cicil dulu. Cicil dulu. Bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Oke? Oke. Centong, ajarin. Kalau untuk anak itu sama aja Pak ya. Sama. Yang apa namanya itu? Hmm? Untuk anak supaya kita misalnya mau jadi pegawai. Oh, BUMN. disuwuk. Remes alat Ya. kelamin mbaknya. Taruh kayak anak saya nih. Ya. Jadi dokter. Anak pertama saya jadi dokter. Anak saya jadi dokter yang pertama. Yang kedua jadi dokter. Anak saya yang kedua jadi dokter. Anak saya ketiga jadi dokter. Jadi dokter. Anak saya yang ketiga jadi dokter. Yang pertama punya klinik. Punya klinik. Punya klinik. Anak saya yang pertama punya klinik. Nomor 2 anak saya punya klinik. Punya klinik. Anak saya punya klinik. Nomor 3 anak saya punya klinik. Anak saya punya klinik. Yang ketiga nih, punya barbershop, anak saya punya barbershop yang pertama, yang kedua punya barbershop, yang ketiga punya barbershop. Jadi anak saya 3, klinik 3, apotek 3, barbershop 3. Oh gitu? Iya. Anak saya pertama maunya apa? CRP hybrid terbaru, harganya 850 juta. Punya hybrid. Nomor 2 punya hybrid. Punya 3 punya Pajero. Begitu, jadi nggak rebutan. Jadi kalau itu kayak gitu aja ya. Iya, disuwuk pakai alat kelamin kita. Kalau misalnya penghasilan 10 miliar itu yang 12 itu ya, jam 12 Iya, itu. harus tuh Tiap wajib. bulan 10 miliar dapat. Iya, Kalau itu tercapai. iya. Tadi anak saya udah bisik-bisik, Papa, kayaknya aku baca Quran udah mau 12 juz. Kerjain. Dunia jangan dikejar. Begitu, kamu harus punya rumah sakit. Harus punya rumah sakit. Sekarang klinik udah punya, besok harus punya rumah sakit. Yang kerja siapa? Teman-teman lo itu yang goblok-goblok. Ya kan temennya goblok-goblok. Yang dikejar cuma dunia doang. Sekolah. Buat apa sekolah? Kalau goblok. Sekolah. Jadi menteri. Ngapain jadi menteri? Jadi presiden. Kok jadi menteri? Jadi pembantu. Ngapain? Ngapaksain gitu. Bisa? Ajarin. Centongin duit. Ya ini kasih uang bibit Pak Haji, Ya. 3 lembar. Uang terbesar Indonesia. Ini jangan dipakai belanja, untuk jadikan umpan manggil teman-temannya dia. Caranya begini, ada yang foto ganteng-ganteng, Ya. cantik, panggil, nariknya ke dalam ya,
dalam dengan penuh keyakinan, yakin pasti Allah kabulkan hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya lakukan ini, yakin pasti Allah kabulkan. Panggil aja. Ganteng, 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 datang ya. Datang ke rumah saya, masuk ke kamar, masuk ke almari, masuk ke brankas, masuk ke rekening, undang, ajak kawanmu sebanyak-banyaknya ke sini. Undang, ajak, datang ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya perlu uang 10 miliar. Saya perlu uang 10 miliar setiap bulan. Undang ya, ajak ya, datang ya ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Gitu. Diulang-ulang, diulang-ulang dengan penuh keyakinan Allah pasti kabulkan. Berapa lama itu? 9 kali ucapan. Waktunya habis sholat boleh atau waktu-waktu yang lain. Bisa? Bisa. Ya. Sip, sehat ya. Cair 10M. Punya usaha sendiri, punya modal sendiri ya. Yo. Siap. Sehat, 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 sehat. Ya, Bu. Assalamualaikum. Salam. Ya. Tadi yang sedekah makanan favorit 30 juta, yang kedua mau masuk. Yang mana? Yang Bandung. Enggak. Ada kan nomornya, nomor berapa di sini? Nggak masuk nomor ya. Dia sedekah makanan favorit 30 juta ya. Bentar. Hah? Hah? Pak Budi dulu. Pak Budi kan? Bukan. Pak Pembudi kan? Ya, betul. Yuk, masuk. Yuk, masuk. Yuk, masuk. Pertanyaan saya nih, kasih bos. Kira-kira nih kalau mertua kita ngomonginnya lekit, kira-kira udah seizin Allah belum? Ya, takdirnya gitu. Udahlah, kan udah keluar dari ucapan dia. Pasti itu. Tapi kan kita kadang enggak. Kadang gua suka inget tuh. Kagak boleh. Betul ya? Terus apa lagi bos? Terus apa lagi bos? Ya itu. Pokoknya udah pasti dikabul dah bos. Udah pastilah. Tinggal bos kurangin tadi. Berharap nggak boleh. Ingat masa lalu nggak boleh. Udah pasti terkabul, nggak mungkin nggak. Kok Pak Haji tahu lah? Kan gue ngalamin. Gue punya anak perempuan. Gue punya besan di Banjar sana. Besan gue di sana, gue di sini. Alhamdulillah tuh ada aja. Gue paksa. Nah nanti kalau lo udah berhasil di hari tua si bos, di hari tua ibu, biar kita langgeng, anak-anak semua langgeng, lo paksain sedekah subuh jangan bolong. Mau 100.000 per hari jangan bolong. Mau 200.000 per hari, lo 100 berdua, anak mantu 100.000, jadi 200.000 per hari boleh. Atau mau lo 50 berdua suami istri, mantu anak 50 jadi 100. Sedekah Jumat Barokah. Buat apa sih Pak Haji sedekah subuh nggak boleh bolong? Karena ada ayatnya bos. Ada ayatnya. Orang yang sedekah setiap hari, setiap subuh, didoain sama malaikat, bikin rumah tangganya langgeng. Ada lagi ayat, ada lagi malaikatnya lagi. Orang yang tidak sedekah subuh, rumah tangganya hancurin.
rumah tangganya pisahin, rumah tangganya binasahin. Ayatnya begitu. Masa Pak Haji? Ya lu coba lihat deh. Jadi turun 2 malaikat bos tiap pagi. Yang satu doanya, yang sedekah didoain biar langgeng, rumah tangganya rezekinya berlimpah. Nah, yang satu malaikat doain biar rumah tangganya hancur, biar anak keturunannya pada bubar. Tuh, emang ada contohnya? Lalu lihat aja pemimpin negeri ini yang dulu siapa namanya tuh? Ada gak anaknya yang langgeng rumah tangganya? Ada gak? Gak usah gue sebutin namanya. Nggak ada, bubar semua sampai cucu-cucunya bubar. Masa Pak Haji? Lalu lihatin. Nah lu jangan sampai lah. Cakep paksain. Pak Haji, kan gue udah umur, penghasilan gue segini. Bos, kalau kita maksain sedekah, rezeki nggak mati-mati. Ada aja. Ada aja, paksain. Ini anak yatim nih bos, tadi malam nobar. Pak Haji, TV-nya kurang gede. Pak Haji, sound systemnya kurang gede. Gue bilang berapa harganya? Kalau TV yang gede harganya 70 juta. Ya udah beli, tuh bawa aja duit tuh. 40 dah. Apa? Ada berapa tuh? 40 3. Alhamdulillah tadi, Pak, ini yang privat ada semuanya ada 13. Yang udah masuk baru 7 kalau nggak salah. Gue bilang duitnya langsung kirim ke toko, beliin sound system sama buat anak-anak. Padahal gue juga nggak tahu bos duit dari mana. Masa gue mesti ngambil yang 10 miliar, ngapain? Duit udah utuh-utuh, dia korek-korek, tar juga nih ada. Hari ini yang daftar 13 orang. Kalau kali 10 juta kan 130 juta. Bisa buat beli TV yang harganya yang paling gede, harga 70 juta apa 80 juta. Sama sound system. Sound systemnya yang biar kayak itu, nobar. Kalau kita kan enggak. Pikir. Komen atau apa, nggak boleh. Lo harus kuat, yakin, pasti. Terus apa lagi bos? Soalnya, semangat, soalnya memang gimana ya, mau pikir nggak dipikir ya kepikir. Enggak lah. Ya sudah itu, ya gimana ya? Gimana? Gelisah aja kalau tiba-tiba keinget gitu kan ya itu. Nggak boleh. Mbak, sekarang dia ribut, dia saling cemburu, atau mertuanya ikut nimbrung di rumah tangganya anak kita, itu udah seizin Allah belum? Udah, kan udah terjadi. Jangan diseselin, tenang aja. Dengan kita ngeluarin sedekah sebenarnya kayak apa sih Pak Haji? Tawas. Air kolam renang yang butek, gimana caranya kalau kita mau beningin? Maksudnya mesti dibuang? Pakai tawas lah. Tawas itu apa? Ya, itu apa namanya? Sedekah. Kalau nggak disedekahin nggak tawar dong. Nah, tawas itu buat penawar biar dia nggak butek. Akhirnya rumah tangganya nggak jadi butek, bening lagi. Karena ada tawas. Tawas itu apa? Sedekah. Tapi kan orang Indonesia kan blow on nih, belum yakin dengan adanya sedekah. Dia yakin dengan adanya gimmick-gimmick. Ya udah, gimmick-gimmick juga dikerjain juga, sedekah juga. Gimmick-gimmicknya kebanyakan kemana sih? Ke orang pinter datang, Mbah. Ini anak gue cekcok gimana nih, Mbah? Dikasih dah sama di air doa. Ngapain pakai gitu-gitu? Udah aja pakai Allah langsung dengan sedekah. Masa nggak manjur? Pasti manjur. Apalagi kita langsung linknya ke Allah. Gimik-gimik ya boleh. Pakai ilmu nenek kita aja yang nggak usah pakai pihak ketiga. Dengan kita gosok aja fotonya. Langgeng, rukun. Balik lagi, langgeng, rukun. Udah begitu. Tapi kadang terbersit juga Pak Haji. Jangan. Nggak boleh. Ini kita ngerjain juga. Yang nolak kita juga.
kita berdoa tengah malam. Allah, misalkan kalau hutang besok jatuh tempo, atau Allah, anak saya lagi ribut, kita berdoa tiap malam. Pagi-paginya jam 7 kita terbersit, bisa akur gak ya anak saya? Lah tadi malam lo berdoa sama gue, kenapa lo pagi-pagi mengkhawatirkan? Kira-kira anak gue masih bisa akur lagi gak ya? Kira-kira anak gue masih bisa satu rumah lagi gak ya? Kok malah kau apa? Nggak boleh dong. Malam ibu berdoa nih sampai ngantuk-ngantuk, minta sama Allah. Jam 7 sama jam 8 terbersit di otak kita. Ibu kalau manggil suami apa? Abi. Abi. Apa? Kalau manggil anaknya apa yang laki? Abang. Apa abang bisa mau terima lagi ya? Lah, kenapa jadi tadi malam udah mati-matian berdoa? Kenapa jadi pagi-pagi khawatir? Oh nggak boleh? Nggak boleh lah. Kita harus kata Allah, lo serahin dong ke gue dong, dengan lo udah sedekah, lo udah nyerahin dong totalitas ke gue. Nggak boleh khawatir. Buat apa dikhawatirin orang ini semua? Gue skenarionya kok. Nyambung gak maksud saya di bos? Nyambung Pak. Cuma ngerti Pak. Bisa? Salah. Nah sekarang yang khawatiran bapak apa ibu? Ibu, bapak gosok alat kelamin bapak, taruh di otaknya dia. Nggak khawatir. Nggak khawatir. Yang khawatir siapa? Bapak. Gosok alat kelamin ibu, taruh di jidat bapak. Nggak khawatir. Nggak khawatir. Soalnya caranya cuma itu doang. Kita nasehatin ke ibu. Mi, bisa gak kata Pak Haji jangan khawatir? Nggak bisa. Orang namanya dia ngelahirin, dia yang ngandung, dia ngelahirin, ya nggak bisa lah. Caranya apa? Dengan maksa. Remas alat kelamin bapak. Kalau dia lagi tidur, maaf ya Mi, ini saran nenek gue dulu begini Mi. Taruh di jidatnya dia. Nggak khawatir, nggak khawatir. Mau gak dia? Ya mau lah, orang kita suami istri. Masa nggak mau? Orang cuma taruh di jidat. Nah yang khawatir bapak, alat kelamin ibu taruh di jidat. Nah ini udah dicoba sama tamu saya, orang Pangkalan Bun. Dia datang kemari, anaknya digosok alat kelamin ibunya, taruh di jidat. Prestasi, anaknya prestasi. Ranking, anaknya ranking. Gosok, beasiswa. Jadi menteri. Sekarang anaknya jadi menteri. Gue bilang kemarin, bisa gak anak yang bontot digosok biar jadi presiden? Presiden keberapa Pak Haji? Ya presiden yang ke-9 lah. Yang 8 kan Pak itu. Nah. Bisa? Yakin? Mana yang khawatir, gosok. Ibu khawatir, bapak yang gosok. Bapak khawatir, ibu yang gosok. Oke? Deal? Terkabul? Sip. Si cantik. Iyalah, cantik-cantik harus terkabul. Ganteng, terkabul. Kabul ya Pak. Sekarang bukan. Harus. Cantik, terkabul ya. Iya dong. Iya dong, pasti. Pasti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bos. Kalau ngomong begini aja sih live juga nggak apa-apa, yang yakinin ya. Biar orang-orang yang di luar sana dia denger ya. Waalaikumsalam. Yo duduk, tinggal di mana? Perkenalkan nama saya Mana mic-nya? Riana dari Pontianak, Kalimantan Barat. Ya. Yuk kasih bapak mic-nya. Yuk cerita dulu gimana ceritanya sampai sini, kegiatannya apa sehari-hari, sekarang hajatnya apa? Kegiatannya saya jaga lesehan sambil ngelola usaha cuci mobil Pak Ji. Jaga lesehan. Iya. Oh, rumah makan. Ya, Lesehan kayak itu ayam apa? geprek, kayak pecel lele gitu, untuk apa, melayani supir-supir yang pada nyuci mobil di tempat kami. Oh iya. Ini ibu kesini sama siapa? Saya datang pertama 2023 Pak Ji sama suami. Heeh. Terus
Sudah menjalankan 1 tahun kan, 2023. Ini privat baru sekali ini nih? 2 kali Pak Haji. Yang pertama di mana? Yang pertama di Natrabu. Oh iya, sama siapa tuh dulu datang? Sama bapak. Sama suami saya. Oh iya. Karena ini suami baru sembuh dari sakit, saya ndak direlain sama anak-anak pergi sendiri. Anak nomor 2 suruh ngawal. Oh iya. Ya. Anak nomor 2 apa kegiatannya? Sama Pak Haji, ngerawat kebun sawit juga, sama ngurus apa ya? Sembako lah, Kambing, kecil-kecilan, ayam. Sapi, sambil ngurus sapi juga. Punya Tani sapi? lah, Punya. tani Pak Haji. Sapi? Ya. Ada kandang? Ada. Berapa kandangnya? 4 Pak Haji. 4. Ya. Jenis apa sapinya? Bali. Sapi Bali, kecil-kecil Pak Haji. Sama sapi saya gede mana? Nggak ada bener sana Pak seitunya. Haji. Udah lihat belum sapi saya? Udah. Gede gak? Gede sekali Oh. Pak Haji. 2 kali lipatnya lah. Terus? Jadi sekarang ibu hajatnya apa? Ndak lain dan ndak bukan Pak Haji, untuk Apa? memperbaiki hidup. Hah? Untuk memperbaiki hidup, memperbaiki ekonomi. Gitu. Memperbaiki hidup. Memperbaiki ekonomi. Emang sekarang gimana hidupnya? Saya terus terang aja Pak Haji, punya utang sama bank sebanyak kurang lebih 500 juta. Jaminannya? Jaminannya surat tanah. Dulu uangnya 500 buat apa? Kalau saya boleh cerita, dari awal si Irfan ini menikah Tahun berapa? tahun 2021, lahiran anaknya prematur. Lagi perempuan? Laki-laki, 6 bulan 10 hari disesar, berat badannya 1 kilo 6 on. Karena organ tubuhnya belum bisa bekerja sempurna, harus pasang alat. Jadi saya Pasangnya di mana? pasangnya di sini langsung selang ke lambung Pak Haji. Oh. Itu memerlukan biaya untuk operasinya 56 juta. Saya ndak bisa Kayak pinjam. hidrosipalus? Iya Pak Haji. Oh. Saya ndak bisa minjam sama saudara, terus terang segitu banyak saya pinjam di bank. Laki perempuan? Laki-laki Pak Haji. Terus? Saya angsur. Terus apa? Saya ibaratnya saya minus lagi karena saya punya utang, saya ndak bisa bangkit, ndak bisa usaha. 2023 saya ke sini. Alhamdulillah dari sini mulai bisa berjalan. Saya pinjam modal lagi sama bank. Waktu kemarin kan minjamnya 100 yang untuk operasi cucu tuh. Untuk operasinya 56 juta, sisanya untuk biaya perawatan karena saya diminta datang per 6 bulan sekali untuk ngecekkan alat tersebut. Tempatnya jauh Pak Haji, kami Sanggau Kabupaten menuju ke Pontianak, RS Sudarso. Jadi uang 100 tuh istilahnya bukan untuk modal lah, untuk berobat gitu, untuk menyelamatkan cucu saya. Setelah itu saya pinjam lagi 150 untuk membangkitkan usaha saya lagi, karena saya udah jatuh kan, dan tidak punya modal. Nah, setelah itu kemarin Desember 2025 suami saya lagi yang sakit. Sakit apa? Tadinya kan asam urat di kaki udah dioperasi, pindahnya ke tangan. Nah, sekali pindah ke tangan kan macam bisul tuh. Kalau bisul isi nanah Pak Haji, kalau dipencet itu isi kapur. Jadi dibawa nyemprot racun karena suami saya itu petani, kontak dengan racun. Malamnya demam tinggi, melepuh. Sebagian tapi tidak semua lengannya. Setelah dibawa ke rumah sakit, rupanya saya tahu-tahu disuruh tanda tangan, operasi total. Kulit yang waras ini dioperasi semua. Bukan cuma yang melepuh yang dioperasi. Nah, setelah itu 4 hari dibalut, dibuka udah hancur lebur. Tinggal tulang. Fotonya juga ada. Dagingnya hancur? Dagingnya hancur, tinggal tulang. Oke. Nah, sementara itu pakai BPJS Pak Haji, BPJS masih napung saya 21 hari, saya dirujuk ke Pontianak, suruh amputasi. Iya. Nah, karena saya udah tidak bisa berpikir lagi, anak-anak juga udah nangis semua. Apa yang dikatakan Pak Haji saya kerjakan. Sodakoh sama pengepel WC. Setiap Jumat saya kerjakan. Saya sodakoh ke RDAY lewat transfer. Untuk Jumat Barokah saya alhamdulillah juga tidak bolong. Terus kebetulan waktu itu saya juga panik
keluar masuk rumah sakit saya tidak pernah bawa centong. Yang saya gunakan CD saya untuk gosok-gosok bagian yang sakit. Karena waktu itu suami saya juga koma. Karena 3 hari di operasi itu dibiusnya total, sementara darahnya drop. Ya. Maka koma 3 hari, dalam rujukan ke Pontianak itu udah tidak bisa ditanya lagi. Ya. Saya gosok aja pakai celana dalam saya karena saya taunya cuman itu dan tidak bisa berpikir lagi. Terus? Sekali dokternya lihat rujukannya suruh amputasi, kaget. Apanya ini yang diamputasi katanya. Setelah dipukul tangannya masih kerasa sakit. Ya, dalam koma tuh masih bisa jawab sakit katanya. Suruh angkat masih mampu. Terus apanya ini yang harus dioperasi kan gitu. Ya. Habis itu diambil darah, masukkan cek lab. Suami saya aman. Tidak ada gula, tidak ada diabetes. Ya. Saya senang waktu itu Pak Haji, saya sampai sujud-sujud karena dokter menyatakan tidak perlu amputasi, sabar-sabar aja Bu, rawat di sini. Nah, setelah itu saya ditapung sama BPJS di rumah sakit 21 hari, saya dikeluarkan. Suruh saya pindah ke spesialis luka untuk perawatannya. Selama 1 minggu saya harus ketemu dokter 3 kali untuk bongkar pasang dan mengobati. 1 kali pertemuan 700.000. Dari mulai Januari, Februari, Maret, April sampai sekarang. Ya. Karena saya udah banyak pinjam sana sini sama saudara Pak Haji. Ya. Saya ndak enak ketemu nanti ndak teguran, saya pinjam Jadi bank lagi. diamputasi gak suami? Ndak jadi amputasi alhamdulillah. Oh iya. Karena dinyatakan ndak ada gula, ndak ada diabetes. Saya pinjam bank lagi untuk melunasi hutang-hutang saya yang 10-20 di saudara. Sisanya saya bereskan tuh, langsung saya minta izin sama anak-anak, saya datang ke sini lagi. Jadi saya mohon motivasinya dari Pak Haji untuk perbaikan ekonomi saya, untuk perbaikan hati saya, untuk perbaikan ibadah saya. Karena mungkin Pak Haji lihat muka saya kalau mintanya muluk-muluk belum dipantesin gitu. Ya. Ya. Kata Pak Haji kan pantes-pantesin dulu sama Allah katanya kan. Setelah itu saya sering nyimak YouTube-nya Pak Haji, RDAY, saya kenalan dengan Bu Prapti, saya dimasukkan sama Bu Prapti ke grup. Terus dapat motivasi dari Bu Prapti. Kalau saya udah cerita dengan dia, saya pasien Pak Haji 2023. Ditanya apa aja yang udah terkabul, berapa yang udah cair, kata Bu Prapti. Alhamdulillah saya yang tidak bisa saya nilai dengan kata-kata, tangan suami saya tidak jadi diamputasi kata saya. Untuk masalah yang lain-lain sih belum ada, cuman kami sudah sangat bersyukur Pak Haji. Udah sekarang mulai membaik, saya pertemuan dengan dokter seminggu sekali aja. Jadi gini Bu, kan saya nggak apal nih hajat ibu apa. Kalau hajat ibu mau terkabul syaratnya cuma 3 Bu. Sedekah subuh jangan bolong, sedekah hari Jumat barokah jangan bolong, sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Udah aja itu dikerjain. Sedekah subuh ibu mau berapa? Mau 100.000 kerjain. Ibu mau sedekah Jumat barokah berapa? 1 juta kerjain. Sholat ba'diyah qobliyah udah jangan bolong. Nah kalau yang bangun jam 00 senyum mandi tahajud paksain baca Quran 12 itu wajib. Sholat taubat 18 kali tambah 50 jadi 68 kali itu wajib. Sifat 18 yang ada di kertas tadi nggak boleh dilanggar, itu wajib, itu aja. Nggak ada yang kalau ada yang neko-neko. Ya mulai dari RD aja saya untuk bangun jam 00 bisa Pak Haji, cuman kalau baca Qurannya nggak tembus 12, nggak tembus. Paling dapat 5, dapat 6 itu udah keringan bangunnya. Nggak apa-apa, paksain. Pokoknya kalau ibu mau terkabul, syaratnya RDAE itu sedekah subuh jangan bolong, sedekah hari Jumat barokah jangan bolong, sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran, wajib. Sholat taubat, wajib. Sifat 18 nggak boleh dilanggar, wajib. Udah itu aja. Walaupun udah sampai 12 itu enggak apa-apa Pak Haji? Ya harus pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Harus.
Pelan-pelan. Kemarin begini Pak Haji, saya utarakan dengan Bu Prapti. Saya sodako subuhnya tuh 100. Cuman saya tahan di rumah, saya masukkan ke kaleng, akhir bulan baru saya transfer ke sini. Boleh. Cuman ya masih ada lupanya ya bolong, ndak nyampe 3 juta jadinya karena lupa ndak diisi gitu. Kalau untuk harus bisa. sodako Jumat Barokahnya, alhamdulillah, iya 1 juta sama Bu Ayi. Saya kirim ke Bu Ayi. Terus yang potong sapi belum tahu saya yang potong sapi itu apa termasuk Jumat sodako Barokah Jumat 1 juta. Barokah? Oh itu. Jumat Barokah 1 juta potong sapi. Iya. Jadi begini Pak Haji, karena saya udah masuk grup Bu Prapti, katanya hari Jumat Kliwon tanggal 27 mau 1 Muharram tuh mau pada mereka ketemu di sini, saya jadi tidak pulang dulu gitu. Boleh. Terus di sini apa yang harus saya lakukan Pak Haji selain ikut tiap hari ibu ijab di anak yatim. Tiap hari ibu ijab di anak yatim dari jam 1 sampai jam 5 ibu boleh bebas ibu ijab. Paksain ibu naik kuda, ijab di atas punggung kuda. Itu wajib. Ibu nanti ngobrol sama si bolong di atas. Wajib tiap hari ngobrol sama si bolong, wajib. Tahajud, ibu wajib tahajud. Wajib tahajud. Nanti ibu ijab di malam tahajud. Duh, manjur banget. Sambil nunggu malam 1 Muharram. Jadi begini Pak Haji, saya potong lagi. Jadi saya rubah karena saya kemarin juga belum tahu, masih saya tahan tuh sodako. Sekarang saya rutinkan untuk sodakonya disuruh Bu Prapti jam 3 aja langsung ditransfer. Karena dulu waktu pertama privat dengan Pak Haji kan belum dikasih pengarahan ke situ ya. Sekarang saya 250 untuk sodako subuhnya langsung ditransfer. Terus besok mau ikut sodako potong sapi juga. Boleh. Bu, besok kan hari Sabtu. Di atas ada nih umum grup nyoto, semuanya wajib datang grup nyoto. Wajib grup nyoto datang semua, grup nyoto. Wajib grup nyoto datang semua. Besok hari Sabtu jam 7 pagi. Hari Sabtu jam 7 pagi ada testimoni Mbak Nadia. Kalau dia bisa cair 1 triliun, ibu harus cair 10 miliar. Amin. Gitu. Kan Mbak Nadia juga perempuan, cair 1 triliun. Nanti dia ngajarin besok. Ibu tinggal nyimak aja apa yang dilakukan Mbak Nadia pakai ilmu RDI, ibu tinggal nyontek. Dia cair 1 triliun. Iya Pak Haji. Pokoknya ibu grup nyoto wajib datang semuanya grup nyoto. Iya, Pak Nah, mumpung ibu udah di sini, jangan pulang. Datang besok Sabtu. Di acaranya di atas. Bayar gak Pak Haji? Enggak lah, gratis. Karena Mbak Nadia saya undang khusus untuk memotivasi grup nyoto. Harus grupnya Bu Prapti harus terkabul semuanya. Amin, amin. Harus grup nyoto. Pesertanya grup nyoto semuanya. Iya. Kalau ada grup lain ya nggak apa-apa. Pokoknya yang inti grup nyoto aja dulu. Iya, Grup lain nomor 9. Yang penting grup nyoto dulu. Iya. Bisa? Iya bisa Pak Haji. Ibu nanti gabung, salaman, saling kenal sama grup nyoto. Iya. Iya Ya. Pak Haji. Ada lagi? Lah mungkin saya menunggu kedatangan grup dari Jogja sampai tanggal 27. Saya mesti tinggal di mana Pak Haji? Bebas, ibu mau di mana? Ibu mau di mana? Bebas. Karena kemarin kan dikasih sama Pak Sopian katanya kalau di depan cuman bisa 2 malam atau 3 malam aja gitu. Oh, di bawah, di penginapan bawah. Di penginapan bawah. Nanti disiapin. Nanti ibu disiapin penginapannya di bawah. Nanti dicariin penginapannya gratis dari saya. Amin. Ibu tinggal nginap, Amin. ada kamarnya. Terima kasih, Pak Haji. Ya, nanti buat tidur berdua ya. Iya. Ajarin nyentongin duit. Cair 10 miliar. Ajarin. Ibu kasih uang bibit basi. Ya. Ini kalau belum pernah masih ada digabung nggak apa-apa. Ya. Kalau tidak ada digunakan tidak untuk belanja, disimpan. Iya. Ya. Iya Pak. Pakai untuk manggil teman-temannya dia. Ya. Caranya begini, yang ganteng-ganteng, cantik-cantik dikumpulkan, kita panggil, kita undang. Bismillahirrahmanirrahim.
atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan juta, ratusan juta, puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini, yakin pasti Allah kabulkan. Ganteng, taruhnya ke dalam ini ya. Ganteng, di sini lepas dulu ya. Datang ke rumah saya sini, undang, ajak datang kawanmu sebanyak-banyaknya. Undang, ajak datang ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya perlu uang 10 miliar. Saya perlu uang 10 miliar setiap bulan. Undang ya, ajak ya, datang ya ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Ini diulangi paling enggak 9 kali ngomongnya. 9 kali. Ulang-ulangnya. Dalam satu hari berapa kali? Dalam satu hari boleh sekali, boleh 3 kali, tergantung habis sholat, maghrib atau habis isya atau habis subuh, sebelum subuh. Waktu longgar ya pas mood enak prakteknya. Itu ya, bisa? Ya. Ibu nanti disiapin kamarnya, tinggal nginep berdua ya. Ya Pak Haji. Besok Sabtu jam 7 ya. Oke. Harus cair 10 M. Amin, amin. Harus. Amin. Mbak Nadia cair 1 triliun itu cuma 10 M. Minta sabdanya Pak Iya, Haji. pasti. 10 M ya. Doain saya Pak. Ya, pasti. Cair ya. Terkabul ya. Sabdain 10 M ya. 10 M ya. Depan dulu.